Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading. Pagi hari ini kita memasuki hari kedua di pekan ini, yakni di hari Selasa 24 Desember 2024. Kita akan coba kembali memetakan untuk satu hari ke depan di beberapa pair utama. Satu diantaranya adalah XAU/USD. Kita akan mulai dengan bagaimana potensi satu hari ke depan, dan kita lihat satu hari kemarin sebagai bagian dari koreksi dan perbaikan kualitas trading kita tentu menjadi lebih baik lagi. Apa yang kita jalani, apa yang kita kerjakan satu hari kemarin menjadi acuan untuk kita selalu lebih baik dari hari sebelumnya. Kita mulai dari XAU satu hari kemarin. Kita lihat satu hari kemarin di emas ya, kita perkirakan akan bergerak naik dengan simulasinya ya. Dengan simulasinya satu harus melewati area warna oranye di sana. Ini sebagai area uji bullish ya. Kita tidak menulis, tapi ini sebagai area uji bullish ketika dia bergerak naik. Posisi buy kita menempatkan di 2628. Kenapa kita menempatkan di sana? Tentu dengan pertimbangan target kita masih cukup realistis, berada di 2636 ya, ada resisten di sana. Sementara dari sisi kecenderungan bergerak naik, namun harus diuji di area resistennya. Satu posisi ketika sudah tersentuh, maka kita akan siapkan antisipasi ya. Di awal kita menempatkan posisi buy ini karena prioritas arahnya akan bergerak ke atas. Apakah pasti? Tidak ada yang pasti. Jadi kalau teman-teman tanya kalau simulasi naik, tidak ada yang pasti naik. Satu orang pun tidak akan pernah bisa tahu apakah ini pasti akan bergerak naik atau turun ya. Kita hanya memperkirakan dengan banyak pertimbangan dan simulasinya ya. Tentunya sudah diantisipasi dan dipersiapkan ketika yang kita harapkan tidak sesuai dengan real time-nya. Sementara di posisi bawah, selnya kita menempatkan di 2616. Jika dia melewati dari support terdekatnya, maka kita perkirakan akan lebih condong turun ya. Pertama kita menguji di area target, kemudian di target, baru di area jenuhnya di 2584. Mana yang kira-kira tersentuh ya, mana kira-kira tersentuh. Kalau yang buy-nya tersentuh, maka kita harus menghapus posisi sell yang di 26216 dan kita letakkan lebih dekat dari titik entry kalau kita mau membatasi atau recovery. Yang kedua, kalau kita menunggu posisi ini dia betul-betul kuat ke atas, maka tentu buy-nya bukan di situ ya. Buy-nya harus menunggu break dari area resistennya. Karena di sini bukan break, ini bukan break, masih cukup datar, satu level ya, berada di area resisten. Jadi kalau kita menunggu konfirmasi, bukan hijau ini konfirmasinya, tapi menunggu konfirmasi yang sudah break dari resisten. Nah, sebenarnya kita menempatkan ini sebagai pending untuk sampai di 2636, dan itu pun harus sudah diantisipasi. Jadi kalau buy, jangan berpikir kalau ini buy terus pasti akan naik. Buatlah pasar itu naik atau turun menjadi senyaman mungkin, kita bisa mengikuti iramanya dengan baik sehingga bisa memanfaatkan peluang-peluang dari naik dan turunnya. Jadi di emas ini kalau kita lihat berarti kita masuk recovery ya, masuk recovery di kisaran 2624 dan sampai di bawah ini tentu bisa mengcover kerugian kita kalau itu kita sudah siap. Kalau kita hanya bermain dengan buy dan sell, begitu naik kena, turun kena, jadi bingung. Karena itu belajarlah lebih dalam, lebih jauh bagaimana market itu bisa menghasilkan untuk kita. Baik itu naik lebih tinggi atau turun lebih rendah. Jangan selalu excuse, jangan selalu mengeluh dan menyalahkan, tapi belajarlah
dan koreksilah diri kita, kemampuan kita, sehingga betul-betul kualitas kita itu teruji dengan adanya pergerakan-pergerakan yang berbalik atau tidak sesuai. Kemudian kalau kita lihat ini satu recovery sudah selesai sebenarnya sampai di puncaknya, sampai di area level psikologisnya satu hari kemarin sudah segera berakhir atau sudah bisa menutup sebenarnya. Nah, berikutnya nanti kita bisa manfaatkan break dari supportnya. Sampai di mana? Ya sesuai dengan perhitungan kita, target kita yang biasa kita lakukan. Dengan demikian, sekalipun ada awal recovery, kita masih bisa dapat peluang dari yang kedua ya. Jadi tidak ada masalah dengan XAU/USD satu hari kemarin, semuanya berjalan dengan baik. Sementara untuk euro kita perkirakan juga sama. Jadi kalau kita perkirakan naik, tidak serta-merta akan bergerak terus ke atas. Hanya simulasi. Jadi harus betul-betul mengetahui parameternya. Parameternya katanya naik dan turun, ya sudah. Kalau itu memang kita sudah ahli di dalamnya, mau naik mau turun tidak menjadi masalah. Jadi kalau dia betul-betul tidak sampai, tidak bisa ditutup lebih tinggi, itu artinya kekuatan bisa tertahan di sana. Nah, kita antisipasi di bawah levelnya hari ini, hari kemarin, kita bisa menempatkan posisi baru atau bisa menempatkan posisi yang kedua, yakni sell di 1.0439 dan bahkan dua target dapat dicapai dengan baik satu hari kemarin. Euro kita 100% dapat. Pound sterling bagaimana? Pound sterling kita lihat kecenderungannya sama, kecenderungannya kita simulasikan ke atas. Namun sekali lagi seiring dengan waktunya ya, seiring dengan pergerakan dan update-nya, kita harus simulasinya. Bahkan ketika dia tidak sampai pada area resisten, kita perkirakan akan jatuh, akan turun ya. Minimal kita sampai ke targetnya. Jadi selnya kita dapat di 1.25637 dan targetnya di 1.25267 dan kita dapatkan dengan baik di sini ya. Euro dan pound sterling kita bisa maksimum, kemudian XAU juga bisa maksimum hari kemarin ya kalau kita betul-betul jeli. Kemudian Bitcoin kita perkirakan juga sama satu arah ke atas ya. Kita menempatkan posisi buy di 95437 poin sekian, targetnya ini ya, hampir sebenarnya targetnya. Sebenarnya di kondisi normal target kita hanya sekitar 60 sampai 100 dan ini lebih dari, dan ini 100 lebih sebenarnya. Jadi kita bisa mendapatkan juga dari posisi buy-nya. Selnya masih jauh, dia baru turun setelah pagi ya, dini hari, dan itu mungkin sudah kita tidak ikuti ya. Baik, itu mungkin yang kita bisa sampaikan dulu, beberapa pair yang kita analisa satu hari kemarin. Kita akan coba untuk memetakan lagi satu hari ke depan bagaimana potensi XAU/USD dan kita akan nanti buat mappingnya. Kembali kita lihat untuk hari ini sudah bergerak menuju ke atas ya. Kita coba kembali tarik dari kecenderungannya satu hari ini bergerak naik. Di sini boleh, di sini boleh. Nah, ini bergerak naik, kemudian kalau kita lihat setelah dia turun, ini masih berada di wilayah koreksi, masih cukup jauh dari kekuatan bearish yang bisa menutup dari bullish yang ada, sehingga kecenderungannya tetap masih akan bergerak naik. Tentu kita akan mengujinya di area koreksinya. Kita satu akan menguji di wilayah resisten di sana. Kira-kira nanti di area resisten ini kuat apa enggak. Kalau dia bergerak di atas, kita akan mengikuti kecenderungannya kembali akan bergerak naik sampai pada area resisten di sana. Atau mungkin bahkan sebelum sampai ke sana kita bisa uji dengan di sini ya, mungkin dekat-dekat dengan resistennya. Nah, kita akan menguji dulu di wilayah di sini dulu ya. Kemudian ketika ini ditembus baru kita masuk ke wilayah resisten di atasnya lagi ya. Ini kira-kira nanti seperti ini simulasinya. Karena fokusnya ke atas, kita akan menempatkan posisi buy dulu. Kira-kira kita menempatkan posisi buy di berapa ini ya,
2623 ya. Kita ukur jangan terlalu jauh. Jarak dari runningnya kita menempatkan di 2623 ya. Ini buy-nya 2623.96 ya. Kita di buy-nya 2623.96 ya. 2623.96. Kemudian untuk target ini kita perkecil dulu tulisannya. Untuk target kita menempatkan di mendekati resisten ya. Kita tempatkan mendekati resisten di sini, yakni berada di 2631.82 ya. Ini kita targetkan di 2631.82 ya, 2631.82 ini untuk targetnya. Kemudian jika ini dilewati dengan baik, area momentum bullishnya ini masih cukup kuat, kita akan kembali mentargetkan di 2639 ya. Kita akan targetkan berikutnya di kira-kira 2639 poin sekian. Ini target yang kedua. Oke, target yang kedua di 2639.17. Kemudian untuk area jenuh hari ini kita perkirakan, oke, kita coba lihat untuk hari ini kira-kira sampai di mana area jenuhnya. Nah, hari ini kita perkirakan dulu di sini untuk area jenuhnya di 2650. Jenuh belinya di 2650. Jenuh pertama, area jenuh dulu di 2650. Ya, kemudian untuk simulasinya, jika ya sekali lagi diingat, jika lingkaran warna abu-abu tidak dilewati, maka bisa memantul kembali ke bawah. Jadi bisa memantul kembali ke bawah, kemudian akan terkoreksi lagi, dan jika tidak bisa break dari resisten atau area retestnya, dia akan kembali turun. Ya, diingat simulasinya, dan bisa jadi nanti tidak sampai ke resistennya, sehingga kita bisa memanfaatkan peluang yang sebaliknya. Kita menempatkan posisi sell di 2612.43. Kita menempatkan posisi sell di 2612.43. Kemudian kita targetkan di ya 2604. Kita targetkan di 2604. Oke, kita coba hitung berapa targetnya. Oke, kita bisa menempatkan di 2604. Ini kita targetkan 2604.74. Kemudian untuk selanjutnya ya, sampai pada target selanjutnya kita akan menempatkan sesuai dengan simulasinya berada di 2597. Kita targetkan yang kedua di 2597.05 untuk target yang kedua. 2597.05. Oke. Ini untuk target yang kedua. Sementara untuk area jenuh jual hari ini, hari jenuh jual kita perkirakan pertama di 2584 ya. Area jenuh jual kita perkirakan di 2584. 2584 poin sekian ya. Silahkan nanti diuji di area ini. Seperti halnya yang di atas, kita akan nanti mengujinya bagaimana ketika mendekati area jenuh ini, apakah ada petunjuk berbalik atau justru momentum yang sangat kuat. Mungkin ini yang bisa kita
lakukan, yang bisa kita mappingkan untuk XAU, sementara yang lain nanti kita akan susul setelah ini. Jangan lupa teman-teman yang baru mengikuti, subscribe, like, dan share video dari semua channel yang ada dari semua video yang ada di channel Wijaya Trading sebagai bagian dari pembelajaran, dan tentu nanti kita akan berikan video-video kami yang terbaru yang mungkin bisa menambah wawasan teman-teman semuanya. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam profit 2 arah.